Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Febrianti, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2016. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Muhammad Mursi. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden pertama Mesir yang berasal dari Ikhwanul Muslimin diduga akan mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat. Namun hal ini ternyata tidak sesuai dugaan. Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi masih menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Hal ini dinyatakan oleh Muhammad Mursi dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB tanggal 26 September tahun 2012 yang menyatakan bahwa Mesir tidak akan merubah politik luar negerinya secara drastis, khususnya terhadap Amerika Serikat. Hal ini terlihat dalam pertemuan antara Presiden Mursi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang membahas tentang prospek kerjasama kedua negara. Keharmonisan hubungan kedua negara semakin terlihat jelas ketika Amerika Serikat tetap memberlakukan kebijakan pemberian bantuan ekonomi dan militer kepada Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi masih berkeinginan untuk menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, meskipun sebelumnya Mursi adalah kader Ikhwanul Muslimin yang dikenal bertentangan dengan Amerika Serikat. Sehingga muncul pertanyaan, apa faktor yang mempengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Muhammad Mursi? Kerangka teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah realisme neoklasik. Realisme neoklasik merupakan perspektif yang menjelaskan proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara yang dapat dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari struktur internasional dan distribution of power, sedangkan faktor internal terdiri dari struktur domestik, elit konsensus, dan kerapuhan pemerintah atau rezim. Penelitian. Jenis penelitian adalah causal explanation dan pendekatan penelitian adalah kualitatif. Batasan waktu tahun 2011 sampai 2013. Tingkat analisis. Unit analisis adalah kebijakan luar negeri Mesir. Unit eksplanasi Amerika Serikat dan level analisis berada pada level negara. Bab 2. Ikhwanul Muslimin dalam politik domestik Mesir dan kebijakan luar negeri Presiden Muhammad Mursi. 2.1. Peran Ikhwanul Muslimin dalam politik domestik Mesir. Ikhwanul Muslimin berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi yang cukup kuat dan sangat efektif, serta menjadi kelompok alternatif Islamis yang berpengaruh baik di kalangan masyarakat bawah maupun kalangan elit pemerintahan Mesir. Dalam politik domestik Mesir, Ikhwanul Muslimin berperan dalam mendukung dan memenangkan Muhammad Mursi sebagai presiden terpilih Mesir dalam pemilu tahun 2012. Selain itu, Ikhwanul Muslimin juga berkoordinasi dengan militer serta elit pemerintahan lainnya dalam merumuskan politik domestik Mesir. 2.2. Peran Ikhwanul Muslimin dalam politik luar negeri Mesir. Ikhwanul Muslimin berperan dalam menentukan pola baru politik luar negeri Mesir, di mana Ikhwanul Muslimin mengambil langkah aktif untuk menempatkan Mesir berperan dalam tingkat regional maupun tingkat internasional. Ikhwanul Muslimin berperan dalam memperbaiki hubungan Mesir dengan negara-negara Arab yang memburuk pada masa pemerintahan Presiden Hosni Mubarak. Ikhwanul Muslimin juga berperan dalam mengatasi konflik yang terjadi di Suriah. 2.3. Pandangan Ikhwanul Muslimin terhadap Barat. Ikhwanul Muslimin memiliki sikap tegas dan menolak tunduk terhadap negara-negara Barat yang merugikan Mesir dan Islam. Ikhwanul Muslimin menilai hegemoni Amerika Serikat yang kuat di Timur Tengah dan Mesir memberikan dampak buruk terhadap dunia Islam. Setelah Ikhwanul Muslimin menguasai Mesir, Ikhwanul Muslimin menata ulang negara Mesir dengan menekankan aspek demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Bab 3. Hubungan bilateral Mesir-Amerika Serikat. 3.1. Hubungan bilateral Mesir-Amerika Serikat pada era kolonial. Amerika Serikat telah mengakui kepentingan strategis Mesir pasca
Perang Dunia Kedua. Hubungan bilateral Mesir dan Amerika Serikat dijelaskan dalam Piagam Atlantik. Dalam piagam tersebut dimuat bahwa Mesir butuh Amerika Serikat untuk mengakhiri pemerintahan kolonial Inggris di Mesir. 3.2 Hubungan bilateral Mesir Amerika Serikat pada masa Gamal Abdel Nasser. Hubungan Mesir dan Amerika Serikat pada masa Gamal Abdel Nasser penuh dengan gejolak karena Mesir memilih untuk beraliansi dengan Uni Soviet serta negara-negara Arab dan Afrika. Nasser juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat selama Perang Arab Israel tahun 1967. 3.3 Hubungan bilateral Mesir Amerika Serikat pada masa Presiden Anwar Sadat. Hubungan bilateral Mesir dan Amerika Serikat meningkat secara signifikan pada masa pemerintahan Presiden Anwar Sadat. Amerika Serikat memberikan bantuan keuangan secara besar-besaran kepada Mesir tahun 1983. 3.4 Hubungan bilateral Mesir Amerika Serikat pada masa Presiden Hosni Mubarak. Hubungan kedua negara semakin erat dan berkembang pada masa pemerintahan Presiden Hosni Mubarak, di mana Amerika Serikat semakin gencar memberikan bantuan kepada Mesir dari 50% total bantuan luar negeri Amerika Serikat. 3.5 Hubungan bilateral Mesir Amerika Serikat pada masa Presiden Muhammad Mursi. Hubungan bilateral Mesir dan Amerika Serikat pada masa Presiden Muhammad Mursi sempat memburuk, sehingga Presiden Obama melakukan diplomasi kepada Mesir dengan mengutus Hillary Clinton dan menawarkan bantuan terhadap Mesir. Dan akhirnya Presiden Mursi memutuskan untuk kembali menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Bab 4. Analisis kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Muhammad Mursi. 4.1 Faktor eksternal mempengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat. 4.1.1 Struktur internasional. 1. Posisi Mesir di kawasan Timur Tengah pasca Arab Spring. Hubungan Mesir dan Arab Saudi semakin memburuk pasca terjadinya Arab Spring. Arab Saudi merasa munculnya kelompok Ikhwanul Muslimin menjadi penguasa di Mesir sebagai ancaman bagi negaranya, karena gerakan Ikhwanul Muslimin akan menambah pengaruh yang kuat dalam membawa perubahan reformasi dengan cara pemerintahan demokrasi yang pada akhirnya akan menghapus rezim-rezim diktator dan kekuasaan raja-raja di Arab Saudi, khususnya bagi Raja Abdullah. Pemerintah Arab Saudi kemudian memberikan dukungan kepada pihak pemerintahan kudeta militer Mesir untuk menumbangkan kekuatan Ikhwanul Muslimin yang dianggap sebagai ancaman bagi Arab Saudi. Pemerintahan Arab Saudi menurunkan dana mencapai 5 juta dolar bagi Mesir. Bantuan ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari dukungan Arab Saudi terhadap kudeta militer di Mesir yang berhasil menumbangkan Ikhwanul Muslimin. Selain Mesir dan Arab Saudi yang memburuk pasca Arab Spring, situasi keamanan yang memburuk di Semenanjung Sinai juga menjadi tantangan keamanan utama subregional Mesir. Yang kedua yaitu posisi Mesir sebagai negara penyangga perdamaian di Timur Tengah. Melalui sistem internasional dapat dilihat bahwa posisi Mesir sebagai negara yang berperan sebagai penyangga perdamaian di Timur Tengah memiliki pengaruh terhadap sikap negara tersebut yang sejalan dengan Amerika Serikat dalam menanggapi konflik Israel-Hamas dan krisis internal di Suriah. Hal ini tentunya berpengaruh langsung terhadap konsistensi politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat, meskipun Mesir dipimpin oleh Presiden Mursi yang berasal dari Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya itu distribution of power. Distribution of power di sini berkaitan dengan penurunan relatif material power Mesir yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan militer. Yang pertama yaitu kondisi militer Amerika Serikat yang lebih unggul dari Mesir. Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah personil aktif, penguasaan persenjataan, dan modernisasi pertahanan anggaran militer Amerika Serikat lebih unggul dibandingkan Mesir. Jika Mesir memutuskan untuk tidak melakukan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, tentu saja hal ini akan merugikan Mesir. Yang kedua yaitu penurunan kapabilitas ekonomi Mesir. Penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Mesir mengakibatkan pendapatan pariwisata Mesir turun menjadi 9,4 juta pada periode 2011-2012
setelah insiden teroris dan ketidakstabilan keamanan pasca revolusi Mesir tahun 2011. Faktor internal yang mempengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat. 4.2.1 Struktur domestik Mesir. Lembaga kepresidenan mempunyai peran yang lebih signifikan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Mesir. Namun terdapat beberapa gap dalam kasus pengambilan kebijakan luar negeri Mesir, di mana dalam menentukan kebijakan luar negeri, militer memegang peranan yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dalam kasus hubungan bilateral antara Mesir dengan Amerika Serikat dan Israel. Saat itu, Presiden Morsi menyatakan kesediaannya dalam menjembatani negosiasi antara militer Amerika Serikat dan militer Mesir. Negosiasi ini bermaksud untuk membicarakan tentang bantuan ekonomi dan keamanan yang akan diberikan oleh Amerika Serikat kepada Mesir sebagai imbalan atas konsistensi Mesir dalam menjaga perdamaian antara Mesir dengan Israel. Akan tetapi militer Mesir memilih untuk menahan diri dari negosiasi tersebut. 4.2.2 Regime Vulnerability. 1. Kondisi perekonomian Mesir pasca revolusi 2011. Pada tabel 4.1 dapat dilihat arus masuk investasi asing langsung dan kedatangan wisatawan asing menurun secara signifikan. Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa investasi di sektor pemerintah menurun sebesar 12% pada paruh kedua tahun 2011. Sektor swasta investasi yang diimplementasikan turun 15% di paruh kedua 2011. Pada tabel 4.3, tingkat pengangguran berada pada angka 12,6% untuk kuartal kedua tahun 2012. Terdapat 3,4 juta pengangguran. Setelah revolusi, pengeluaran pemerintah meningkat secara signifikan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.4. 4.2.3 Elit konsensus. Yang pertama yaitu elit Ikhwanul Muslimin. Terjadi perubahan Ikhwanul Muslimin terhadap aksesi kekuasaan. Presiden Mesir pada Juni 2012, delegasi Ikhwanul Muslimin bertemu dengan anggota Kongres dan pejabat Gedung Putih di Washington untuk meyakinkan pemerintahan Obama bahwa pemeliharaan kepentingan Amerika Serikat aman jika mereka berkuasa di Mesir. Dalam konteks inilah, pemerintah Obama melakukan aliansi dengan Ikhwanul Muslimin, di mana pemerintah akan mengamankan kendali mereka atas kekuasaan di Mesir, sementara Ikhwanul Muslimin akan memastikan bahwa kepentingan Amerika Serikat di dunia Arab akan dipertahankan. Meskipun Morsi disokong oleh Ikhwanul Muslimin yang secara ideologi bertentangan dengan Amerika Serikat, ternyata hal itu tidak mempengaruhi kebijakannya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Kebijakan Morsi bahkan juga bertujuan untuk memuluskan rencana pemberian porsi kekuasaan yang lebih besar terhadap Ikhwanul Muslimin. Ini menunjukkan bahwa Ikhwanul Muslimin telah mengalami pergeseran metode dan tujuan. Yang kedua yaitu elit militer. Keberpihakan militer Mesir terhadap pemerintah Morsi disebabkan oleh dua faktor. Pertama yaitu strategi Morsi dalam mengganti posisi kunci di jajaran militer dengan orang-orang yang ia pilih sendiri. Guna mewujudkan kebijakan tersebut, Morsi membuat keputusan dengan tetap menjaga konsistensi politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat. Sikap kooperatif Mesir terhadap Amerika Serikat membuat Mesir menerima bantuan dana sebesar 1,3 miliar dolar setiap tahun dari Amerika Serikat. Bantuan dana tersebut meliputi bantuan dalam bidang ekonomi dan militer. Kondisi ini membuat Morsi dengan mudah dapat menaikkan anggaran belanja militer Mesir. Bab 5. Kesimpulan. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Muhammad Morsi adalah faktor eksternal, yaitu penurunan relatif material power Mesir pasca Arab Spring, dan faktor internal berupa kerapuhan rezim atau pemerintah yang menyebabkan terjadinya keterpurukan ekonomi pasca revolusi tahun 2011. Sekian video hasil penelitian saya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.